Halo, berjumpa kembali di Stasiun Review. Dalam kesempatan kali ini, kita membahas film waralaba jadul berjudul Evil Dead Rise. Waralaba film Evil Dead terdiri dari 5 film bioskop, 1 film pendek, 1 serial televisi, hingga beberapa game serta komik. Dalam trilogi utama dan serial televisi, tokoh sentralnya adalah Ash Williams yang diperankan oleh Bruce Campbell. Ash dikisahkan harus melawan iblis dan mayat hidup dalam sebuah kabin terpencil di tengah hutan, hingga akhirnya dia terlempar ke masa lalu. The Evil Dead yang rilis pada tahun 1981 kemudian dibuat soft reboot yang rilis pada tahun 2013 lalu. Dalam versi soft reboot tersebut, tokoh utamanya bukan lagi Ash, melainkan Mila Allen yang diperankan oleh Jen Levi. Dalam versi soft reboot itu ya, si Ash Williams juga muncul sekilas sebagai cameo yang menandakan film tersebut masih satu universe dengan Evil Dead jadul. Evil Dead Rise merupakan sequel dari Evil Dead tahun 2013. Film ini mengisahkan Ellie, seorang ibu dengan 3 orang anak, yaitu Danny, Bridget, dan Casey. Mereka tinggal dalam sebuah apartemen tua yang mau dirubuhkan. Lalu datanglah Beth, adiknya Ellie, yang dia perlu teman curhat tentang masalah yang mereka hadapi. Tidak lama setelah itu, terjadilah sebuah gempa. Lalu terbuat ada retakan, dan muncullah sebuah ruangan rahasia. Ruangan yang muncul akibat gempa itu membuat si Danny penasaran. Dia memasuki ruangan tersebut dan menemukan kitab kematian alias Necronomicon Ex Mortis dan 3 keping vinil kuno. Danny sebenarnya punya niat baik ya. Dia ingin menjual barang antik tersebut supaya bisa membantu keuangan ibunya yang tengah krisis. Sayangnya, akibat niat baiknya tersebut, dia melepaskan si iblis jahat yang akhirnya muncullah si kaum Deadite. Ini merupakan iblis yang selalu muncul dari serial Evil Dead. Iblis ini lalu menyerang Ellie sang ibu dan menjadikannya mayat hidup kejam, yang akhirnya berujung malapetaka mengerikan ke seluruh penghuni apartemen. Evil Dead Rise awalnya dibuat untuk HBO Max. Saat uji coba penayangan, film ini mendapat sambutan luar biasa. Akhirnya diputuskanlah tayang di bioskop. Peristiwa yang sama juga terjadi dalam film Smile tahun lalu. Awalnya film Smile untuk penayangan streaming, lalu akhirnya dirilis di bioskop dan sukses besar. Langkah tersebut tepat ya, karena film seperti ini lebih nikmat dinikmati dalam format layar lebar. Ditambah fansnya sangat banyak. Para fans ini dari dulu ingin film Evil Dead dilanjutkan. Reviewnya bagus di mana-mana. Banyak sekali yang memujanya. Tapi para fans yang kecewa juga lumayan banyak. Para fans kecewa ini memiliki banyak alasan, tapi saat gue nonton di bioskop, akhirnya ya paham juga mengapa ada yang sampai kecewa. Film ini punya rating R alias khusus dewasa. Ratingnya tidak sesuai buat para bocil atau anak di bawah umur. Tapi saat nonton di bioskop, ya kayak biasalah, banyak banget anak sekolah yang ikut nonton. Udah dari awal udah agak nenggangin, terutama pas adegan di kabin tepi danau. Lalu ancaman dari si mayat hidup mulai terjadi dan sudah mulai muncul banyak korban. Dari awal film aja udah ngagetin dan berdarah-darah. Lalu geser ke perkotaan di tengah kota. Di sini tensinya mulai tenang dan datar ya. Cuma nyeritain latar belakang keluarga yang bakal jadi tumbal si iblis
dan lingkungan apartemen tempat mereka tinggal. Si Beth ini, si adiknya ibu yang bakal jadi iblis, diceritain pakai tes pack kehamilan. Tapi anehnya nggak diliatin hasilnya, dia ini beneran hamil atau kagak. Tapi sepanjang film dia ini mual, lalu terus-menerus megangin isi perut, klise banget. Udahlah, tunjukin aja kalau dia hamil. Toh pas diungkap kalau dia beneran hamil, adegannya biasa banget, gak jreng atau ngagetin. Terus habis basa-basi, curhatlah dan saling adu nasib. Adegannya mulai tegang lagi. Beberapa adegan intens banget ya, bikin sport jantung, dak dikduk. Terus gak jadi kaget karena penontonnya berisik dan panik duluan. Penontonnya pada teriak-teriak, itu di belakang. Nah, gimana gue mau kaget kalau mereka pada teriak duluan. Beberapa adegan emang sukses memuncak dan duar, kaget banget. Beberapa gagal maning. Tiba-tiba pas adegannya mau memuncak, kan di adegan lain, klise kayak biasa. Gak ketinggalan, ada adegan gore penuh darah, bikin merinding dan bergidik khas Evil Dead. Adegan kayak kulitnya diparut, terus mau ditusuk matanya pakai jarum tato. Terus ada lagi adegan bola matanya copot, lalu sampai kepalanya putus menggelinding kemana-mana. Ngeri deh pokoknya. Belum lagi adegan banjir darah yang menjadi pengorbanan buat film Evil Dead jadul. Bagi kalian yang nggak suka adegan kayak gitu, nggak usah khawatir. Adegannya cepat kok, nggak bertele-tele. Bisa dibilang adegan gore-nya lebih sedikit dari film sebelumnya. Makanya banyak fans kurang suka dan bilang iblis di film ini terlalu jinak. Acting para pemainnya bagus-bagus juga. Apalagi ini acting perdana Gabrielle Eccles dan Neil Fisher. Mereka berperan sebagai Bridget dan Cassie. Actingnya juga pas ya. Apalagi pas adegan panik dan takutnya, sangat meyakinkan. Alicia Sutherland sebagai Ellie si ibu juga cocok. Seperti yang bisa kalian lihat di trailer, dia berubah dari ibu penyayang jadi iblis kejam mengerikan. Dia bilang mengambil inspirasi aktingnya tersebut dari filmnya Jim Carrey yang berjudul The Mask. Rating untuk film Evil Dead Rise adalah 7,5 dari 10. Meski settingnya cuma di gedung apartemen, terutama di dalam kamar, film ini sama sekali gak ngebosenin dan mampu mengolah ketegangan. Tapi masih kurang serem dan ngeri, bikin merinding kayak film sebelumnya. Evil Dead Rise sebenarnya tayang akhir April mendekati Lebaran, tapi ditunda demi 4 film lokal. Akhirnya tayang awal Mei, selisih 2 hari dari Guardians of the Galaxy Volume 3. Yang Guardians udah kita bahas di video sebelumnya ya, silahkan dicek, banyak drama di film itu. Oh ya, masih ada satu lagi, si S. William juga muncul lagi sebagai cameo. Dia hanya muncul sebagai salah satu suara di piringan hitam vinil. Dan ini pertama kalinya setting film bioskop Evil Dead ada di tengah kota, bukan di kabin tengah hutan atau di zaman medieval, zaman kerajaan-kerajaan. Spoiler dikit nih ya, bagi penyayang binatang nggak perlu sedih karena kucing yang muncul dalam film ini dia itu selamat dan masih hidup. Miau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Dadah.